Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Ruhyat dari kelas C NPM 191000397. Saya di sini akan memaparkan presentasi yang sudah saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Hukum Ekonomi dengan tema peluang dan tantangan Industri 4.0 terhadap perekonomian Indonesia. Apa itu Industri 4.0? Industri 4.0 adalah revolusi industri keempat dalam mentransformasi manufaktur dengan mengimplementasikan teknologi baru serta inovasi, terutama dalam teknologi digital, sistem cyber fisik, dan biologi serta otomasi piranti keras. Peran Industri 4.0 di Indonesia. Seluruh dunia saat ini bergerak menuju Industri 4.0 dan Indonesia juga bersiap-siap mengikuti tren baru ini sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor manufaktur mendominasi 20% PDB Indonesia APDA 2017. Hampir 1 dari 5 jiwa di Indonesia bekerja di sektor ini. Oleh karena itu, jika Industri 4.0 sukses di Indonesia, negara ini akan melihat pertumbuhan PDB setidaknya sebesar 7% per tahun antara 2018 sampai 2030. Dan industri manufaktur ini akan berkontribusi sebesar 26% pada tahun 2030. Contoh penerapan Industri 4.0, e-commerce yang merupakan transformasi dari industri retail yang tersentuh pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi hal tersebut. Pada awalnya, e-commerce ini merupakan sebuah platform yang digunakan untuk bertransaksi jual beli antara pengguna yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pengusaha besar. Nah, ini tantangan dan peluangnya. Ada 4 tantangan utama sehubungan dengan Industri 4.0 di Indonesia, termasuk kapabilitas, masalah pendanaan, minimnya infrastruktur, teknologi atau digital, dan pemasok sistem bagi Industri 4.0 serta regulasi dan kebijakan yang tumpang tindih dan memerlukan sinkronisasi lebih lanjut. Ini peluang bagi Industri 4.0 di Indonesia terutama digerakkan oleh faktor demografi negara ini untuk 1 dekade selanjutnya. Populasi besar di Indonesia memiliki lebih dari 100 juta pengguna ponsel pintar dan lebih dari 145 juta orang terhubung dengan internet. Ini adalah keuntungan besar dalam realisasi Industri 4.0. Nah, ini ada juga nih tantangan dan peluangnya. Untuk masalah pendanaan dan kapabilitas, sektor manufaktur bukan hanya membutuhkan suntikan dana segar, tetapi implementasi Industri 4.0 juga membutuhkan talenta asing dan teknologi untuk membantu meningkatkan kapabilitas dan kualitas industri domestik. Seperti yang kita tahu, SDM di Indonesia itu kualitasnya tidak sebaik dengan SDM yang orang asing di luar negeri. Jadi mau nggak mau Indonesia kalau mau mengimplementasikan Industri 4.0 ini, Indonesia membutuhkan talenta asing dan teknologi untuk membantu meningkatkan kapabilitas dan kualitas industri domestik. Sementara itu, sehubungan dengan minimnya teknologi dan pemasok sistem, banyak manufaktur yang belum bersemangat melakukan migrasi ke Industri 4.0. Menurut studi yang dilakukan McKinsey pada 2018, hampir 78% perusahaan Indonesia menyadari konsep Industri 4.0. Hanya saja berada di belakang Vietnam berjumlah 70%. Yang mengejutkan lagi, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki tingkat kesadaran yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan Indonesia. Nah,
Nah, ini ada dampak positif yang dampak positif revolusi industri 4.0. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Meningkatkan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Nah, jadi dengan adanya industri 4.0 ini tidak lagi dibutuhkan tenaga manusia, tetapi sekarang sudah mengandalkan teknologi mesin atau robot. Seperti yang kita ketahui sekarang di Indonesia sudah banyak perusahaan yang menggunakan tenaga mesin atau robot seperti Starbucks atau industri yang lain lah, sudah banyak di berita. Nah, ini dampak negatif terhadap revolusi industri 4.0. Yang pertama, lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi, oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Butuh biaya yang besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu, serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Adanya urbanisasi di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Nah, kesimpulannya, populasi besar di Indonesia memiliki lebih dari 100 juta pengguna ponsel pintar. Itu bisa setengahnya dari warga negara Indonesia, dan lebih dari 145 juta orang terhubung dengan internet. Ini menjadi peluang besar dalam realisasi industri 4.0, tetapi di balik peluang itu yang besar itu ada juga tantangan yang harus dihadapi seperti regulasi dan kebijakan yang tumpang tindih. Sebenarnya ini bukan tantangan dari industri 4.0, tetapi ini lebih ke condong ke pemerintahnya gitu. Seharusnya pemerintah itu mendukung apabila ada revolusi industri seperti ini itu untuk bertujuan untuk memajukan negaranya sendiri gitu. Nah, ada juga dari segi dana teknologi. Nah, dari segi dana ini memang sangat dibutuhkan suntikan dana untuk menjalankan, mengimplementasikan industri ini. Dan juga di Indonesia itu sangat kurang ya teknologinya, belum mumpuni. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, pemaparan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.